Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur bisa kembali bersekutu di dalam rally doa menjelang Pentakosta yang hari ini memasuki hari kelima. Mari kita menenangkan hati di hadapan Tuhan di dalam saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita bersyukur Tuhan memberkati bangsa kita Indonesia dengan keanekaragaman budaya dan daerah. Malam ini kita akan menaikkan pujian dengan nuansa musik Melayu dan Betawi. Allah ingin supaya kita memiliki sikap hati yang benar di dalam persekutuan dan ibadah. Sikap hati yang tulus dan bersyukur serta mengasihi sesama. Itulah ibadah dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita bersama-sama menaikkan pujian dari PKJ 264. Apalah arti ibadahmu? Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Itulah Tuhan.
persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia membawa pelita kepada yang gelap. Meskipun terkadang kita dihina serta dilanda duka, mari kita tetap melayani dengan gembira dan sepenuh hati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari PKJ nomor 185, Tuhan mengutus kita. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bapak, Ibu, Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk cinta, kasih, dan pemeliharaan-Mu sehingga malam ini kembali berkesempatan untuk sekali lagi disapa firman-Mu. Dalam rangkaian reli doa Pentakosta tahun ini, kami rindu ya Tuhan untuk belajar menjadi orang yang berbahagia,
orang yang diberkati sesuai dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Hanya dengan anugerah dan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami akan mampu melakukan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menyucikan dan menguduskan kami semua, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan sabda-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, malam ini saya akan melanjutkan renungan firman Tuhan dari rangkaian khotbah Yesus di bukit, yaitu 8 ucapan bahagia, khususnya tentang murah hati. Matius pasal 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, secara alami kita tidak murah hati. Dengan kata lain, kita bukanlah orang yang murah hati. Kita biasanya selalu mendahulukan kepentingan diri sendiri dan seringkali mengabaikan kepentingan orang lain. Coba Bapak, Ibu, Saudara saksikan cuplikan singkat video berikut ini untuk mengetahui sifat dan karakter manusia pada umumnya yang selalu mendahulukan kepentingan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, cara orang-orang yang berdesak-desakan masuk ke kereta api, MRT, atau bis untuk mendapatkan tempat duduk merupakan kejadian sehari-hari. Semua orang berusaha untuk mendapatkan tempat buat diri sendiri. Jarang ada orang yang bermurah hati memberikan kesempatan kepada orang lain terlebih dahulu. Istilah yang dipakai adalah survival of the fittest. Hanya orang-orang terkuat yang dapat bertahan hidup. Itu adalah natur manusia yang sebenarnya. Pada dasarnya, saudaraku, kita tidak murah hati. Lalu, apa sebenarnya arti murah hati di dalam konteks Injil Matius yang kita baca? Sebagian besar orang memahami murah hati dalam arti suka memberi, sehingga lawan dari murah hati biasanya adalah pelit, kikir, bahasa Jawanya medit. Pandangan populer ini ternyata tidak sepenuhnya benar, saudaraku. Hampir semua versi bahasa Inggris secara tepat memakai terjemahan merciful, berbelas kasihan, bukan generous, yaitu baik hati dalam memberi. Kata sifat yang sama dikenakan pada Yesus Kristus sebagai imam besar yang berbelas kasihan kepada orang yang berdosa. Ibrani 2 ayat 17. Kata ini selalu dihubungkan dengan sikap yang baik terhadap orang lain yang membutuhkan. Misalnya orang berdosa atau orang yang berkekurangan. Kata murah hati yang dipakai di sini berkaitan dengan misi kedatangan Kristus ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dan karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat yang ke-13. Orang-orang Farisi inilah tidak berbelas kasihan karena menghukum orang yang tidak bersalah. Mereka juga ditegur karena mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dari semula pemunculan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa murah hati
seringkali digunakan dalam konteks penghakiman atau penilaian terhadap orang lain. Orang yang murah hati adalah dia yang berbelas kasihan pada saat menilai orang. Sama seperti Yesus Kristus, seorang yang murah hati ingin mengasosiasikan diri dengan orang yang sedang dia nilai. Sehingga dia lebih bisa menghargai persepsi orang lain. Dia tidak mudah mengeksploitasi kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita di atas kesalahan orang lain. Saudaraku, sikap ini sangat kontras dengan gaya hidup banyak orang. Kita cenderung untuk menghakimi daripada mengerti dan mengasihi. Pada waktu menghakimi pun kita sering kali tidak adil. Ukuran yang berat kita berlakukan untuk orang lain. Sedangkan kesalahan kita sendiri dengan mudah terlewatkan. Kita juga kadangkala membanggakan pembalasan kita kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Padahal orang yang berbelas kasihan cenderung melepaskan pengampunan. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, konsekuensi dari orang yang berbelas kasihan adalah akan beroleh kemurahan. Ayat 7b, di dalam teks bahasa Yunani, kata kerja yang muncul sebenarnya berbentuk pasif. Seperti dalam terjemahan bahasa Inggris NIV, they will be shown mercy. Sama seperti kata kerja pasif lainnya dalam bagian akhir setiap ucapan bahagia. Subjek dalam kata kerja itu adalah Allah sendiri. Maksudnya orang yang berbelas kasihan kepada orang lain akan diberi belas kasihan oleh Allah. Prinsip ini sekilas mungkin membingungkan. Apakah belas kasihan Allah bersifat bersyarat? Jika kita terlebih dahulu berbelas kasihan kepada orang lain? Tentu saja tidak. Perumpamaan tentang pengampunan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 sangat bermanfaat dalam menjernihkan kebingungan ini. Hamba yang berutang 10.000 talenta sudah dibebaskan dari hutangnya karena belas kasihan sang raja. Sang raja tidak memberi persyaratan apapun. Tatkala hamba itu tidak mau melakukan hal yang sama kepada temannya yang berhutang jauh lebih kecil daripada hutangnya yang dahulu kepada raja, orang itu menunjukkan dirinya sebagai orang yang tidak menghargai belas kasihan raja. Jadi dia pantas untuk dihukum karena dia tidak memahami dan menghargai belas kasihan ilahi. Di samping itu saudaraku, Allah sendiri sudah menetapkan sebuah pola kerja rohani. Yakobus pasal 2 ayat 13 mengatakan, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudaraku, ada beberapa hal penting yang akan kita pelajari mengenai murah hati malam hari ini. Yang pertama, murah hati bukan berasal dari usaha atau natur kita, melainkan merupakan kasih karunia Allah. Firman Tuhan berkata, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Roma 9 ayat 15 sampai 16. Di awal khotbah kita mengetahui pada dasarnya manusia berdosa selalu self-centered, yaitu mementingkan diri sendiri.
dan bukan natur manusia untuk bermurah hati. Kita juga tidak akan bermurah hati dengan usaha sendiri. Harus kita sadari, saudaraku, bahwa satu-satunya cara supaya kita dapat bermurah hati adalah melalui pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mengubah kita dari seorang yang self-centered atau egois menjadi orang yang murah hati dan berbelas kasihan. Hal yang kedua, murah hati adalah cerminan pribadi Allah yang bersifat kasih. Injil Lukas pasal 6 ayat 36 mencatat, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Seorang anak biasanya mewarisi sifat-sifat orang tuanya. Seorang ayah yang memberi keteladanan baik biasanya akan menghasilkan anak-anak berkualitas moral yang baik pula. Selain orang tua di dunia, kita mempunyai Bapa surgawi yang sangat mengasihi kita. Dia menginginkan yang terbaik bagi kita. Dia akan senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Dia tidak pernah kekurangan waktu untuk mendengar dan mengulurkan bantuan. Dia tidak akan berhenti mengasihi kita dengan kasih setianya yang tak terbatas. Oleh karena itu, kalau kita menyadari betapa besar tak terbatasnya kemurahan hati Tuhan, sudah seharusnya kita pun mencerminkan sikap hati yang sama dengannya. Cerminan itu harus bisa terlihat atau dirasakan oleh sesama kita, sehingga mereka bisa mengenal pribadi Allah lewat diri kita, anak-anaknya. Selanjutnya, ayat lain berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Jadi inti dari keimanan kita akan Kristus adalah kasih. Kasih punya kekuatan begitu besar yang bahkan cukup mempunyai power untuk menggerakkan Tuhan mengorbankan Yesus untuk menyelamatkan kita. Selanjutnya dalam Galatia disebutkan bahwa kasih Allah adalah salah satu buah roh, yaitu buah-buah yang dihasilkan oleh orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan tidak ada satupun hukum yang mampu menentang hal tersebut. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Jangan lupa saudaraku bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan hati, tapi merupakan pribadi Allah itu sendiri. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8. Allah adalah kasih. God is not just full of love, but He is the love itself. Karena itu kita belumlah mengenal Allah apabila kita masih belum memiliki kasih di dalam diri kita. Kasih terhadap Tuhan dan sesama yang ada di dalam hati kita akan menghasilkan kualitas hati yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan hal yang ketiga, murah hati bukan saja mendatangkan kebaikan bagi sesama, tapi juga bagi diri sendiri. Amsal 11 ayat 17 mencatat, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saudaraku, sikap murah hati mendatangkan banyak kebaikan diri sendiri. Bukan hanya kepada orang-orang yang kita bantu saja. Sebaliknya, orang yang tega melihat kesusahan orang lain dan menutup pintu hatinya rapat-rapat, itu tidaklah mendapat manfaat, tapi malahan merugikan dan menyiksa diri sendiri.
Itu kata firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan sudah berkata bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal 11 ayat 24. Dan siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Saudaraku, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kerelaan memberi, membagikan sebagian dari apa yang ada pada kita untuk saudara-saudara kita yang tengah kesusahan tidak akan pernah membuat kita berkekurangan. Ini sejalan dengan bagian dari khotbah Yesus di bukit yang sudah pernah dibaca. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudaraku, pada awal Oktober beberapa tahun yang lalu, sebuah gereja di Ohio, Amerika melakukan sesuatu yang berbeda dengan uang persembahan mereka. Gereja tersebut ingin mengajarkan kemurahan hati kepada jemaat yang hadir dalam 3 jam kebaktian yang berbeda di gereja tersebut. Persembahan pada ibadah pertama di hari Minggu itu tidak masuk ke dalam kas gereja. Tetapi pendeta Steve meminta jemaat gereja yang hadir saat itu sekitar 600 orang untuk memberikan persembahan yang akan diberikan sebagai uang tip bagi seorang pengantar pizza. Pada jam kebaktian yang ketiga, staf gereja memesan pizza ukuran kecil, lalu meminta pengantar pizza untuk ke atas mimbar. Dan ternyata pengantar pizzanya adalah seorang wanita bernama Natasha. Ia menerima hadiah senilai lebih dari $1.000. Gereja sangat bersemangat terhadap ide melakukan sesuatu yang murah hati bersama-sama seperti ini, kata pendeta Steve. Dan ketika pendeta Steve menyerahkan kepada Natasha uang tersebut kepada Natasha di depan jemaat, wanita itu menangis. Mereka tidak tahu mengapa Natasha menangis, dan akhirnya Natasha bercerita, baru tadi pagi ia menerima surat pengusiran dari apartemennya, dan dia adalah seorang janda dengan anak usia 3 tahun, kata pendeta Steve. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Waktu dari hadiah itu begitu tepat di dalam hidupnya. Allah telah mengatur segala hal yang baik tepat pada waktunya. Dia sebenarnya bukan yang ditugaskan oleh pemilik pizza untuk melakukan pengiriman pada hari itu. Orang yang mendapat tugas itu takut untuk maju ke mimbar gereja dan tidak ingin melakukannya. Jadi Natasha, sang asisten manajer itu bersedia membantunya melakukan pengiriman. Natasha bermurah hati menolong rekan kerjanya mengantarkan pizza ke gereja. Dan kemurahan hatinya ternyata mendatangkan berkat baginya secara luar biasa. Saudaraku, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang terakhir, murah hati harus ditunjukkan lewat perbuatan nyata. Cukupkah murah hati itu diwakili oleh sebuah perasaan kasihan, ungkapan simpati yang hanya berhenti hingga kata-kata yang keluar dari mulut saja, namun tidak disertai dengan perbuatan nyata? Tentu saja tidak. Firman Tuhan berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Bagaimana mungkin kita mengaku memiliki kasih Allah
mengaku sebagai anak Allah, tetapi kita tidak melakukan apa-apa secara nyata dan hanya bilang kasihan saja, maka apa yang harus kita lakukan? Hadir di dalam ayat berikut. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku, bukan hanya dengan perkataan, bukan sebatas bibir saja, tetapi haruslah melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan diaplikasikan secara nyata dan berakar di dalam kebenaran. Saudaraku, orang yang murah hati tidak akan berdiam diri saat ada orang yang ditimpa kesusahan, membutuhkan bantuan tanpa memandang latar belakangnya. Kita bisa melihat sebuah contoh menarik mengenai orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ke 37. Di sana diceritakan mengenai sebuah orang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Dalam perjalanan ia bertemu dengan para perampok yang bukan saja merebut barang-barang bawaannya, tetapi juga menyiksanya habis-habisan. Tinggallah ia dalam kondisi sekarat sendirian, terkapar di tengah jalan. Ada imam yang lewat tapi sepertinya sedang buru-buru atau mungkin tidak mau terlibat. Ia melewati orang yang sekarat itu dari seberangnya. Lalu ada orang Lewi yang juga melakukan hal yang sama. Orang Lewi bicara tentang para pelayan Tuhan, orang-orang yang seharusnya menjadi tombak terdepan di dalam penyebaran berita kebenaran, tapi tetap saja perilakunya sama. Barulah kemudian orang Samaria hadir di sana. Untuk saudara ketahui, bangsa Samaria mempunyai sejarah buruk dengan bangsa Yahudi. Tetapi ternyata justru orang Samaria inilah yang menunjukkan kemurahan hati. Ia menolong orang Yahudi ini tanpa memandang latar belakangnya. Inilah bentuk sebuah kemurahan hati yang seharusnya ada pada kita, yang tidak terhenti hanya karena adanya perbedaan-perbedaan seperti suku, ras, agama, golongan, dan lain sebagainya. Saudaraku, ada begitu banyak orang miskin yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Kita bersyukur Tuhan menggerakkan orang-orang terkaya di dunia seperti Bill Gates dan Warren Buffett yang memberikan begitu banyak dari harta milik mereka untuk kegiatan sosial. Celebrity Net Worth melaporkan Bill Gates bersama istrinya Melinda telah mendonasikan sekitar 50 miliar US dollar untuk kegiatan amal sejak 1994. Dan New York Times tanggal 10 Juli 2020 juga memberitakan Warren Buffett yang memberikan dana sebesar 2,9 miliar US dollar pada tahun 2020, sehingga total uang yang sudah disumbangkan beliau berjumlah 37 miliar US dollar untuk kegiatan amal. Saudaraku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Marilah kita meneladani Tuhan Yesus yang sangat murah hati. Dia memiliki pengorbanan yang begitu luar biasa, bukan hanya menjadi manusia, tapi dia mati di atas kayu salib. Dia menanggung kutukan Tuhan, yaitu murka daripada Allah bagi saudara dan saya yang memberontak kepada Dia, yang telah memusuhi Tuhan bagi kita orang berdosa. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya kepada sesamanya. Tetapi Roma pasal yang kelima mengatakan untuk orang baik mungkin ada orang yang mau mati. Kita mau mati untuk orang yang kita kasihi. Tetapi tidak ada yang mau mati bagi orang berdosa kecuali Tuhan Yesus.
Maukah saudara meneladani Yesus Kristus yang mau merendahkan hati, mencari orang berdosa dan mencari mereka dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada malam ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, menjadi orang yang murah hati, orang yang berbelas kasihan kepada sesama kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kepada Allah Tritunggal. Pertama-tama kita akan berdoa bagi tim multimedia gereja. Mereka yang menyiapkan dan melakukan rekaman khotbah dan seluruh rangkaian ibadah, baik untuk kebaktian umum on-site maupun live streaming via YouTube, kebaktian firman dan doa online, persekutuan semua komisi, dan juga kegiatan berbagai pembinaan melalui Zoom. Kita juga akan berdoa komisi musik yang melayani, kiranya mereka diberikan kesehatan yang baik, kesetiaan dan sukacita dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu sehingga malam hari ini kami bisa bersekutu di dalam kasih-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk tim multimedia dan komisi musik yang melayani berbagai kegiatan ibadah, persekutuan dan juga webinar. Kiranya mereka diberikan sukacita dan kesetiaan dalam pelayanan yang seringkali menuntut pengorbanan dan kerja keras. Biarlah mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan Engkau berkenan menerima pelayanan yang mereka lakukan dengan tulus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, kita akan berdoa bagi pos Jemaat Alam Sutra yang bulan ini merayakan ulang tahun yang ke-8. Dan juga sekaligus sudah dilakukan kebaktian dedikasi gedung gereja yang baru. Kiranya pos Alam Sutra senantiasa diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi masyarakat dan warga yang tinggal di daerah Serpong dan sekitarnya. Kiranya Tuhan memberikan kesatuan hati kepada hamba Tuhan, pengurus pos dan aktivis melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus Sang Kepala Gereja. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pos Jemaat Alam Sutra. Kiranya Engkau memberikan kesatuan hati kepada hamba Tuhan, para pengurus pos dan aktivis, untuk melayani pekerjaan-Mu sehingga semakin banyak orang yang mengenal Kristus dan dimenangkan melalui pemberitaan firman-Mu. Kiranya pos Alam Sutra sungguh dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat dan warga yang tinggal di daerah Serpong dan sekitarnya. Kiranya Engkau ya Tuhan menjadikan gereja-Mu menjadi saluran berkat yang memancarkan kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang terakhir, kita akan berdoa bagi rumah sakit Kristen dan juga klinik-klinik gereja dimanapun berada, supaya dapat menolong banyak orang yang membutuhkan pertolongan di dalam kesehatan. Teristimewa saat ini di mana pandemi COVID-19 masih merupakan ancaman yang serius bagi cukup banyak wilayah dan daerah.
Kiranya Tuhan boleh memakai rumah sakit dan klinik-klinik yang ada memberikan pertolongan yang tepat. Mari kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, kami juga mau doakan rumah sakit Kristen dan klinik-klinik gereja dimanapun berada. Supaya Engkau memberkati pelayanan mereka menolong banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini, kami tahu ya Tuhan, banyak tenaga medis yang sangat keletihan, bekerja siang dan malam menolong pasien-pasien yang kritis. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan fisik dan mental, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mendengarkan doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah malam reli doa menjelang Pentakosta hari kelima ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih.